Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023-11314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kasus dari SCADA. Nah, kasus yang saya ambil yaitu sistem pengisian dan pengepakan kemasan multigrain rice berisi 2-3 macam biji-bijian. Nah, beras merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Indonesia. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi beras putih dalam jumlah yang berlebih dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Sementara itu, pola makan berbahan multigrain justru membantu menurunkan kadar gula darah. Karena itu, kini banyak masyarakat mulai beralih ke multigrain rice, yaitu campuran beras dengan berbagai biji-bijian seperti kacang polong, gandum, jagung, wijen, dan millet yang dinilai lebih sehat. Saat ini, sejumlah industri kecil dan menengah sudah mulai memproduksi multigrain rice dalam kemasan, tetapi proses pengisian dan pengepakannya masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan proses kerja yang kurang efisien, kebersihan produk kurang terjamin, serta sulit menyesuaikan komposisi bahan sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan sistem otomasi berbasis teknologi industri 4.0 agar proses produksi dan pengepakan multigrain rice menjadi lebih efisien, higienis, terkontrol, dan mampu meningkatkan daya saing industri di era digital. Nah, SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition merupakan sistem otomasi yang dapat melakukan pengawasan, pengendalian, dan akuisisi data terhadap sebuah plant. Dengan SCADA, operator atau pengguna dapat memantau dan mengontrol suatu alat industri dari jarak jauh menggunakan software dan transfer data secara real-time. Penelitian ini merancang sistem SCADA untuk prototipe pengisian dan pengepakan kemasan multigrain rice yang berisi 2-3 jenis biji-bijian. Nah, biji-bijian yang kita pakai itu ada kedelai, jagung pecah, dan kacang hijau. Sistem ini berfungsi untuk melakukan monitoring, pengendalian, dan akuisisi data terhadap berbagai perangkat seperti sensor posisi kantung kemasan, sensor ketersediaan biji dalam wadah, motor konveyor, rotary fan feeder, serta lampu indikator. SCADA ini dilengkapi dengan HMI berbasis internet yang menampilkan kondisi sistem secara real-time, memungkinkan pengguna memilih komposisi campuran dan jumlah produk, serta memantau proses produksi dari jarak jauh. Oke, untuk manfaatnya sendiri yang pertama itu membantu implementasi ke mesin yang digunakan oleh masyarakat atau industri menengah. Nah, SCADA ini akan memungkinkan pengendalian dan pemantauan sistem secara efisien, sehingga memudahkan penggunaan dan pengoperasian mesin-mesin tersebut. Yang kedua itu dapat meningkatkan produktivitas, proses pengisian dan pengepakan makanan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Hal ini akan meningkatkan produktivitas di dalam proses produksi karena dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengisian dan pengepakan produk. Nah, yang ketiga itu mengurangi biaya pengepakan produk. Penggunaan SCADA ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap jumlah dan kualitas biji-bijian yang diisi ke dalam kemasan, sehingga mengurangi resiko kesalahan atau kebocoran yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Nah, selain itu, penggunaan SCADA juga dapat mengoptimalkan penggunaan bahan kemasan dan mengurangi limbah yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini ada diagram blok dari sistem pengisian migraine rice. Nah, yang pertama di sini ada fotoelektrik atau photoelectric sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan atau ketidakadaan si objeknya, yang mana sinyal dari sensor ini akan memberitahu PLC tentang posisi atau lewatnya suatu benda. Kemudian di bagian input juga terdapat limit switch, yang mana sinyal dari limit ini
memberitahu PLC bahwa suatu mekanisme telah mencapai posisi tertentu. Nah, kemudian PLC ini akan terus-menerus memindai atau men-scan status semua masukan atau status dari inputannya. Yang mana berdasarkan status masukan ini, logika yang ada dalam programnya atau dia tuh dibuat pada si PC program. PLC ini mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan oleh si keluaran. Nah, di sini juga terdapat PC program, yang mana PC program ini membuat program PLC dan diunduh ke PLC. Program ini mendefinisikan hubungan antara kondisi masukan dan aksi keluaran yang diinginkan. Contohnya itu, jika sensor fotoelektrik ini aktif dan limit switch ini non-aktif, maka dia akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan motor DC. Nah, selanjutnya untuk motor DC itu digerakkan oleh sinyal PLC, yang mana untuk melakukan pergerakan seperti contohnya itu menggerakkan konveyor dan juga mekanisme yang lain. Kemudian di bagian output juga terdapat relay, yang mana relay ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat berdaya listrik lebih besar atau untuk mengisolasi si sirkuitnya. Terus kemudian ada clamper atau biasa yang kita lihat itu sebagai penjepit, yang mana mekanisme ini digunakan untuk menjepit atau menahan objek. Nah, clamper ini diaktifkan oleh sinyal dari PLC untuk memastikan objek berada di posisi yang benar selama proses berlangsung. Nah, kemudian di sini kita menggunakan HMI skin seeder seri HMI GTO 3510, yang mana memungkinkan operator untuk memantau status sistem secara real time dan juga dapat mengendalikan operasi. Nah, HMI ini berkomunikasi dengan PLC via Ethernet untuk melakukan pertukaran data secara dua arah. Nah, PLC ini akan mengirimkan data status ke HMI untuk ditampilkan, dan juga HMI akan mengirimkan perintah atau data set point dari operator ke PLC-nya. Oke, selanjutnya di sini ada prototype dari sistem pengisian multi-grain rice, yang mana di sini kita menggunakan 3 buah tabung yang nanti masing-masing akan diisi 3 macam biji-bijian yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada prototipe dari alatnya. Nah, proses ini dimulai dari bak penampung bahan, yang mana di sini ada 3 bak, yaitu bak A berisi beras, bak B berisi jagung, bak C berisi kacang hijau. Nah, ketiga bak ini kemudian dilengkapi dengan mekanisme spoon rods atau alat pengaduk yang berputar untuk mengatur keluarannya bahan dari setiap bak. Nah, saat sistem ini mulai bekerja, bahan dari tiap bak ini kemudian akan ditakar sesuai dengan program yang telah ditentukan dan diarahkan ke kemasan plastik yang di bawahnya. Nah, sementara itu di bagian bawah itu terdapat sistem konveyor A yang berfungsi mengantarkan kemasan kosong ke posisi pengisian. Nah, ketika kemasan telah berada di posisi yang tepat, sensor fotodioda laser akan mendeteksi keberadaan kemasan tersebut dan mengirimkan sinyal ke PLC. Kemudian setelah sinyal itu diterima oleh PLC akan memerintahkan pembukaan katup pada bak untuk menyalurkan bahan ke dalam kemasan sesuai dengan takaran yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah pengisian selesai, kemasan akan digerakkan menuju bagian plastik sealer untuk dilakukan proses penyegelan otomatis. Nah, setelah kemasan ini tersegel dengan baik, kemudian akan dipindahkan oleh konveyor B menuju area pengepakan selanjutnya, di mana kemasan-kemasan tersebut akan dimasukkan ke dalam suatu kardus untuk siap dikirim atau disimpan. Nah, seluruh proses ini berjalan secara berurutan dan dikendalikan oleh PLC. Nah, PLC ini dapat mengatur dari kerja sensor, motor konveyor, alat pengisi, dan juga si sealernya.
Yang mana dengan adanya sistem ini, proses penimbangan, pengisian, dan pengepakan biji-bijian dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan konsisten tanpa banyak campur tangan dari operatornya. Oke, kesimpulannya, SCADA untuk prototipe sistem pengisian dan pengepakan makanan pengemasan dengan 2-3 macam biji-bijian menggunakan PLC Schneider TM221CE40R yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu melakukan pengisian material sesuai dengan komposisi yang diinginkan dan melakukan pengepakan sesuai dengan jumlah kemasan yang diinginkan. Komunikasi antara PLC dan HMI melalui Ethernet dapat berjalan dengan baik, sehingga HMI dapat memberikan masukan komposisi pada sistem, menampilkan animasi sesuai kondisi real-time, dapat memunculkan alarm saat material bak hampir habis, serta mampu mencatat produksi laporan harian. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai kasus dari SCADA. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan ketika menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.